Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Kali ini saya akan membahas tentang antikristus, ya. Banyak pemberitaan selama ini yang menyatakan bahwa antikristus akan segera datang, dan sampai saat ini antikristus belum juga datang. Kenapa? Karena menurut kitab Wahyu, antikristus itu akan datang sebelum Yesus menjemput orang-orang percaya untuk kedua kalinya, yang akan ditandai dengan pemerintahan satu untuk seluruh dunia, atau satu pemerintahan untuk seluruh dunia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah antikristus itu? Ya, siapakah antikristus itu? Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 3, kitab 1 Yohanes 4 ayat 3 dikatakan di sana, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang ke dunia, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut 1 Yohanes 4 ayat 3 ini, roh antikristus adalah roh yang menyangkal Yesus, yang tidak mengakui Yesus. Dan roh ini sudah ada sejak dulu. Dia sudah ada di dalam dunia. Kenapa? Karena roh ini telah menciptakan banyak penyesatan. Roh ini banyak menciptakan nabi-nabi palsu. Roh ini menurunkan firman-firman palsu, kitab-kitab palsu. Dan roh inilah yang menyesatkan banyak manusia. Roh inilah yang disebut dengan roh antikristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh antikristus atau antikristus ini sudah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum Kristus lahir ke dunia, roh antikristus sudah ada. Dia sudah ada, tapi dia belum mendeklarasikan diri, dia belum memunculkan diri untuk menciptakan satu pemerintahan untuk seluruh dunia. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah antikristus ini? Apakah antikristus ini adalah manusia? Apakah antikristus ini adalah roh jahat atau iblis atau setan? Nah, banyak persepsi-persepsi yang beredar selama ini bahwa antikristus ini adalah manusia. Bahkan banyak di YouTube beredar pemimpin agama, salah satu agama terbesar di dunia, itu dikatakan sebagai antikristus. Tapi benarkah demikian? Ya, kalau menurut saya pribadi, pemimpin agama tersebut tidaklah antikristus. Kenapa? Karena jelas dinyatakan dalam Alkitab bahwa antikristus itu adalah roh. Ya, kita bisa lihat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia antikristus yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Jadi firman Tuhan katakan antikristus itu adalah pendusta, ya, pendusta. Dan kita tahu siapakah pendusta itu. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa pendusta itu adalah iblis. Dialah yang menjadi bapa segala dusta. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antikristus itu bukanlah manusia. Antikristus itu bukanlah pemimpin satu agama yang terbesar di dunia, bukan. Tapi antikristus itu adalah iblis itu sendiri, yaitu penyesat itu sendiri. Dialah antikristus. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendukungnya, ya, pendukung antikristus atau orang-orang yang sudah terpengaruh oleh roh antikristus
atau pengikut antikristus itu adalah manusia. Ya, manusia yang mana? Manusia yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Manusia yang menyangkal Yesus adalah Tuhan. Manusia yang menyangkal dan menolak keilahian Yesus. Itulah pengikut antikristus. Ya, jadi antikristus itu cuma satu, yaitu iblis, bapa segala dusta. Dialah pendusta yang menyangkal Bapa maupun Anak. Kitab 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi. Tetapi pengikutnya itu miliaran, banyak sekali. Dari zaman sebelum Kristus lahir, antikristus ini sudah eksis. Dia sudah ada, dia sudah menyebarkan banyak pengaruhnya ke seluruh dunia ini. Dan banyak manusia yang terpengaruh, bahkan sampai detik ini. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antikristus itu sudah ada, ya, sudah ada. Dia bukan belum ada, tapi dia sudah ada. Cuma dia belum menyatakan dirinya untuk menjadi pemimpin seluruh dunia karena belum waktunya. Ketika nanti waktunya, maka dunia ini akan menjadi satu pemerintahan, satu kekuasaan, yaitu dikuasai oleh antikristus selama 42 bulan atau 3,5 tahun seperti yang dicatatkan oleh kitab Wahyu. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun antikristus ini belum eksis saat ini, belum menyatakan dirinya, belum memunculkan dirinya, tetapi pengaruhnya ke seluruh dunia itu sudah dirasakan bahkan sebelum Kristus itu lahir, ya. Jadi orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh roh antikristus. Dalam dirinya sudah ada roh antikristus. Dalam dirinya sudah ada penolakan. Mereka akan selalu menolak Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu tidak juru selamat. Mereka akan selalu punya dalil-dalil. Mereka akan selalu punya alasan untuk menolak Yesus Kristus. Kenapa? Karena roh antikristus sudah menguasai hidup mereka. Jadi saudaraku, tetaplah teguh, ya, jangan goyah. Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itulah penyelamat manusia, ya. Iblis tahu hal itu. Iblis tahu bahwa Yesus itu akan jadi manusia. Iblis tahu bahwa firman Allah itu akan berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia yang adalah antikristus itu, ada yang menolak Kristus itu, memberikan pengaruhnya ke seluruh dunia, menguasai hati, jiwa, pikiran para manusia untuk menolak dia, untuk menyangkal dia bahwa dia adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat, satu-satunya tujuan hidup manusia, satu-satunya yang mampu menyelamatkan manusia. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu firman Tuhan, ya. Jadi jangan pernah ragu saudara, ya. Antikristus itu sudah eksis. Dia sudah menyatakan pengaruhnya ke seluruh dunia. Bahkan sampai detik ini akan banyak manusia-manusia ciptaan Tuhan itu menolak Yesus, menyangkal Yesus, tidak mengimani Yesus, menyatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Karena itu semua adalah pekerjaan antikristus. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan. Sakit memang, pahit, tapi itulah faktanya, ya. Karena antikristus ini sudah memberikan wahyu-wahyu yang palsu, firman-firman yang palsu, kitab-kitab yang palsu untuk diimani oleh manusia, ya. Salah satunya seperti kitab Barnabas, itu adalah kitab sesat, kitab yang palsu. Itu adalah firman yang dititipkan oleh si penyesat atau si antikristus, yang mana isinya semua adalah menyangkal Kristus. Isi kitab-kitab mereka adalah untuk menolak Kristus sebagai juru selamat, menolak Yesus Kristus sebagai Allah yang agung, Allah yang maha mulia, Allah yang adil,
Allah pencipta semesta alam. Kitab-kitab yang dimunculkan oleh antikristus ini adalah kitab yang menyangkal bahwa Yesus sang firman itu yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Dan itu sudah kita dengarkan saudara, dari dulu ke dulu sampai detik ini, bahkan sampai akhir zaman. Kitab ini akan terus eksis. Pengikut-pengikutnya akan selalu menyuarakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah manusia biasa, Yesus itu bukan juru selamat. Mereka akan selalu menolak Yesus, mereka akan selalu mengangkal Yesus. Karena apa? Karena antikristus sudah berkuasa dalam hidup mereka. Roh antikristus, roh yang menyangkal Yesus, roh yang menolak Yesus, itu sudah menguasai hati, jiwa, dan pikiran mereka. Jadi wajar saja saudara, sampai kita capek, sampai kita berkeluh kesah, sampai kita kehabisan kata-kata, mereka ini akan selalu menolak kebenaran. Mereka ini akan selalu menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kita dikatakan sesat, kita dikatakan bodoh, padahal mereka yang sebenarnya adalah bodoh, yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jelas 1 Yohanes 2:22 tadi, bukankah dia yang menyangkal Yesus yang adalah Kristus, itulah antikristus. Jadi orang-orang makhluk-makhluk ciptaan yang menolak keilahian Yesus, mereka adalah pengikut-pengikut antikristus. Dan firman Tuhan nyatakan jelas, antikristus dan para pengikutnya akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala. Mereka akan binasa, mereka akan mengalami kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara akan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya tidak pernah bosan-bosan menyatakan, jangan pernah tinggalkan imanmu dari Yesus. Jangan pernah menggantikan Yesus untuk hal-hal dunia yang fana ini, untuk hal-hal yang binasa ini, karena keselamatan kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Memang antikristus belum mendeklarasikan dirinya, antikristus belum muncul, pemerintahan antikristus satu untuk seluruh dunia itu belum ada. Pemerintahan 3,5 tahun itu kita tidak tahu kapan terjadi. Pemerintahan 42 bulan, penyiksaan kepada umat-umat Kristen yang akan dilakukan oleh antikristus ini, itu belum terjadi. Tapi kata 1 Yohanes 4 ayat 3 tadi jelas dikatakan bahwa antikristus sudah ada di dalam dunia. Dia sudah ada bahkan sebelum Kristus itu lahir ke dunia, sebelum Kristus itu menjelma menjadi manusia. Antikristus sudah ada. Dialah yang menciptakan banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi sesat, nabi-nabi yang menciptakan penolakan kepada Yesus, nabi-nabi yang selalu memberitakan hal-hal yang tidak benar, ya, nabi-nabi yang mendapat kitab-kitab palsu, kitab-kitab yang sesat, kitab-kitab yang membuat manusia ini bingung, manusia ini menjadi tidak percaya kepada Kristus. Itu sudah ada sejak dahulu kala dan sampai akhir zaman nanti, sampai dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin seluruh dunia. Antikristus itu sudah ada. Maka kita harus berhati-hati saudara. Kita harus berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran palsu, terhadap nabi-nabi palsu, kitab-kitab palsu, kitab-kitab sesat yang banyak bertebaran. Bahkan saat ini sangat mudah diakses oleh kecanggihan teknologi. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada Alkitab. Di luar Alkitab itu tidak benar, di luar Alkitab itu sesat. Maka kita harus mempelajari, kita harus menguasai Alkitab kita saudara, supaya kita tidak bisa disesatkan oleh antikristus dan para pengikutnya. Jadi demikiannya firman Tuhan pada saat ini. Kiranya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bertaruh harap pada Yesus Kristus dilindungi dan semakin teguh imannya sampai
ajal menjemput, sampai Kristus Yesus kita menjemput kita untuk kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.